Kebakaran menghanguskan sebuah rumah di Kompleks Perumahan TNI Gatot Subroto, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Jumat dini hari tadi. Rumah yang terbuat dari kayu membuat api sulit dipadamkan. Kebakaran melanda sebuah rumah di Kompleks Perumahan TNI Gatot Subroto, Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Jumat dini hari. Api dengan cepat melalap rumah yang terbuat dari kayu. Petugas damkar dan warga kesulitan memadamkan api karena minimnya sumber air. Tidak ada korban jiwa karena rumah sudah lama tidak ditempati oleh penghuninya. Namun bangunan dan seluruh barang di dalamnya tidak terselamatkan. Meski tidak lagi dialiri listrik, warga menyebut api muncul dari dalam rumah. Memang lama sudah nggak ditempati, dan pulsa pun sudah habis. Oh gitu. Artinya itu sudah nggak nyala listriknya. Listriknya? Ya, jadi memungkung dari dalam tadi itu. Dari bagaimananya Pak? Dari dalam rumah itu, tapi nggak tahu kok bisa gitu loh. Padahal listrik tidak ada Pak ya? Bangunan kayu semua Pak ya? Bangunan kayu semua, kayu kering semua. Oh, berarti kosong Pak ya? Kosong. Ada kendala tadi Pak untuk melakukan pemadaman? Sumber air sangat sulit ya, jadi kita hanya mengharapkan tangki dan air hujan yang sedikit. Kurang dari 1 jam, petugas berhasil memadamkan api. Kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Diduga mengalami korsleting listrik, sebuah toko grosir yang menjual plastik dan bahan kue di Deli Serdang, Sumatera Utara hangus terbakar. Kebakaran melanda toko grosir yang menjual plastik dan bahan kue di Jalan Pembangunan Desa Mulyorejo, Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dinas Pemadam Kebakaran Deli Serdang dan Kota Medan mengerahkan 4 mobil pemadam. Ramainya warga serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat petugas sedikit kesulitan saat proses pemadaman. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Pas kebakar Bang, pas kebakar ada suara ledakan tadi. Api dari belakang Bang, dari tumpuan belakang. Mungkin korslet lah dengan kabel-kabel terbakar ya. Kebakaran yang terjadi pada Kamis petang hingga malam ini membuat pemilik tempat usaha histeris dan nyaris pingsan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ribuan pedagang dan pembeli berhamburan keluar setelah basement pasar baru Kota Bandung, Jawa Barat terbakar. Api berasal dari panel listrik membuat basement pasar ditutupi asap yang cukup pekat. Selain itu, sejumlah pedagang juga harus dilarikan ke rumah sakit akibat sesak napas. Inilah video amatir warga yang merekam kebakaran yang terjadi di basement pasar baru Kota Bandung, Jawa Barat. Nampak asap pekat keluar dari seluruh pintu keluar area basement hingga menyebabkan kepanikan. Ribuan pedagang dan pembeli juga berhamburan keluar serta menyelamatkan barang dagangannya keluar dari area pasar baru. Selain itu, sejumlah pedagang juga harus dibawa ke rumah sakit terdekat akibat sesak nafas saat menyelamatkan barang dagangannya. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung yang datang ke lokasi langsung berusaha untuk memadamkan titik api yang berada di basement lantai 2. Sumber api sendiri berasal dari panel listrik hingga menyebabkan kebakaran serta kepulan asap yang cukup tebal di sekitar area basement. Diduganya genset, tapi sebenarnya adalah cadangan listrik, panel listrik. Jadi sumber api dari sana menyebar ke bangunan yang mudah terbakar, dan semuanya itu adalah berjejer panel listrik untuk pengendalian sumber tegangan, sumber listrik cadangan di gedung pasar baru ini. Tidak ada korban jiwa atas kebakaran ini. Meski demikian, kebakaran ini sempat membuat seluruh pedagang dan pembeli tidak beroperasi selama pemadaman berlangsung. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah sedan terbakar di kawasan Jalan Taman Aries, Jakarta Barat. Kebakaran itu diduga karena korsleting di bagian mesin.
Satu unit mobil sedan terbakar di kawasan Jalan Taman Aries Kembangan, Jakarta. Peristiwa ini terjadi saat seorang nenek tengah mengantarkan cucunya ke sekolah. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil tercium bau bensin dan bau terbakar. Tidak lama kepulan asap tebal disertai api langsung keluar dari bagian kap mesin mobil. Melihat hal itu, pengemudi mobil langsung menghentikan kendaraannya dan membawa cucunya keluar mobil. Bau bensin aja Pak, sudah bau bensin, kayak ada asap, ada bau kebakar, saya keluar, saya tarik cucu saya keluar, begitu keluar udah asap besar. Dibantu warga, petugas dinas perhubungan dan polisi memadamkan api dengan alat seadanya. Beruntung truk tangki air milik dinas pertamanan kebetulan melintas sehingga dapat membantu proses pemadaman. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian. Diduga kebakaran disebabkan dari korsleting listrik pada bagian aki mobil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun lalu lintas dari arah Kembangan menuju Kebonjeruk sempat mengalami kemacetan. Guna proses penyelidikan, mobil beserta pengemudi dibawa ke kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kita ke Jawa Timur, pemirsa. Bus rombongan pelajar SMA Ain 1 Sidoarjo mengalami kecelakaan di Tol Ngawi Solo pada Kamis malam. Akibatnya seorang guru meninggal dunia dan 8 siswa luka-luka. Petugas tol, kepolisian dan warga mengevakuasi para penumpang yang selamat dalam kecelakaan maut yang terjadi di Tol Solo Ngawi, Jawa Timur Kamis malam. Bus yang membawa rombongan guru dan pelajar SMA Ain 1 Sidoarjo ini menabrak pickup hingga keluar badan jalan dan terguling. Bus tak bisa menghindari pickup yang hilang kendali dan menabrak pembatas jalan karena pecah ban. Akibatnya seorang guru pembimbing meninggal dunia di tempat dan 8 siswa luka-luka. Bus berpenumpang 40 siswa ini pun rusak parah. Kondisinya sudah seperti ini, bisnya sudah terguling, terus sebelumnya saya melihat ada truk yang mengangkut rambutan yang sudah hancur gitu. Menurut keterangan anak-anak yang di dalam, bis ini tuh menghindari truk yang ada di depannya karena sudah jatuh itu tadi. Dan sementara ada sebuah truk pecah ban dan terguling. Di belakangnya ada rombongan bus pariwisata, akhirnya menabrak truk tersebut dan melaju ke arah kiri lalu masuk ke parit. Untuk korban dan? Untuk korban yang meninggal 1, yang luka-luka masih dibawa ke rumah sakit. Jenazah korban tewas dibawa ke rumah sakit Suroto, sementara korban luka-luka dirawat di rumah sakit Widodo Ngawi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bus mengalami kecelakaan di Jalan Tol Mojokerto Surabaya di kilometer 719 Gresik, Jawa Timur. 3 penumpang termasuk sopir terluka dan dibawa ke rumah sakit. Sejumlah warga dan petugas di jalan tol mengevakuasi 15 penumpang dan 2 kru bus yang kecelakaan di Jalan Tol Mojokerto Surabaya kilometer 719 Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dari 15 penumpang, 3 diantaranya terluka dan dibawa ke rumah sakit Petrokimia Gresik. Para penumpang terluka di bagian kepala dan dada karena bus masuk ke tepi jalan tol dan penumpang menumpuk di depan. Jadi mungkin katanya sopirnya itu menghindari mobil Brio, mau ke kanan nggak bisa, terus dibuang ke kiri mungkin. Terus ada mobil itu nabrak itu. Habis nabrak kuda langsung nabrak barier tengah. Nah, habis itu dibelokkan lagi kiri masuk situ. Sejumlah petugas jalan tol dan kepolisian PJR Polda Jatim yang berada di lokasi langsung mengevakuasi bus, namun terkendala bus yang sulit diangkat. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, TNI Angkatan Laut menggagalkan penyeludupan pekerja migran ilegal di Desa Sepahat, Kabupaten Bengkalis, Riau. Dari penangkapan ini, 16 orang diamankan. Operasi penggagalan penyeludupan pekerja migran ilegal berawal dari laporan masyarakat. Para pekerja migran rencananya akan diberangkatkan ke Malaysia melalui pesisir pantai Desa Sepahat. Total 16 orang yang diamankan, 11 diantaranya laki-laki. Seluruhnya dibawa ke Lanal Dumai untuk didata dan dicek kesehatannya. Para pekerja migran ini diminta biaya mulai dari sekitar 5 juta
hingga Rp18.500.000. Para tersangka dijerat dengan pasal tentang perlindungan pekerja migran di Indonesia. Kehadiran Angela Tanusudibyo disambut antusias oleh warga Ngagel Rejo, Kota Surabaya. Angela yang hadir sebagai caleg DPR RI Dapil Jatim 1 ini menyapa warga sekaligus berdialog dan menyerap aspirasi warga setempat. Nah, tahu nggak pemilu gunanya apa? Memilih wakil rakyat. Penting nggak milih wakil rakyat? Penting kenapa, Bu? Coba ini paling benar. Untuk kesejahteraan masyarakat. Kepada masyarakat, Angela yang juga wamen Parekraf ini juga mensosialisasikan visi misi Partai Perindo dan tata cara pencoblosan surat suara pada pemilu 2024 mendatang. Sejak berdirinya Partai Perindo, kami konsisten. Bahkan di Mars Perindo yang tadi kita nyanyikan bersama-sama, itu cita-cita kami adalah mengentaskan kemiskinan. Konsisten. Karena kami yakin seluruh warga Indonesia memiliki hak yang sama untuk sejahtera. Dalam kesempatan ini, Angela Tanusudibyo juga berbagi paket sembako murah untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah tingginya harga kebutuhan pokok. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, banyaknya alat peraga kampanye yang dipasang tidak sesuai aturan membuat pasangan lansia mengalami kecelakaan di Jalan Layang Kuningan, Jakarta. Sementara seorang siswi di Kebumen, Jawa Tengah tewas karena berusaha menghindari baliho caleg yang roboh. Jatuh nih, kecelakaan. Sejumlah pengendara merekam sepasang kakek dan nenek yang terluka setelah mengalami kecelakaan tunggal. Mereka tersangkut alat peraga kampanye bendera salah satu partai hingga terjatuh di flyover Kuningan, Mampang, Jakarta Selatan. Akibat luka yang cukup serius, kedua korban langsung dibawa ke rumah sakit. Terkait peristiwa ini, Ketua Panwaslu Kecamatan Mampang Prapatan langsung mendatangi lokasi. Memang sedang masanya gitu, jadi kita juga nggak tahu nih. Jadi makanya kita menyisir nih baliho-baliho yang mungkin nanti bisa mengakibatkan pengguna jalan celaka gitu. Diketahui pihak Panwaslu akan berkoordinasi dengan Bawaslu Pusat. Nantinya Bawaslu akan menindaklanjuti ke pihak parpol terkait mengenai pemasangan APK di sejumlah wilayah yang membahayakan pengguna jalan. Sementara itu di Kebumen, Jawa Tengah, seorang siswi SMK yang tengah berboncengan dan memacu kendaraannya tewas akibat terjatuh dan tertabrak kendaraan lain saat menghindari baliho capres yang tumbang. Melihat hal tersebut, warga setempat bergegas membantu evakuasi korban luka dan membawa jasad korban tewas ke rumah duka. Ya, saya masih di dalam gudang rongsok sih. Terus? Ya tahu-tahu dengar ada suara ber gitu. Ya. Keras, Pak? Iya keras suaranya. Menghindari baliho rubuh apa mereng gitu lah ya. Nah terus menghindar ke sana terus Innovannya juga melu ngindar ya, ketabrak atau enggak, serempet atau enggak tahu, tapi siranya kok hancur ya, berdarah gitu gimana. Diketahui pemasangan baliho caleg telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023. Di mana alat peraga kampanye pemilu dilarang dipasang pada tempat umum seperti halaman, pagar atau tembok, tempat ibadah, rumah sakit, tempat pendidikan, gedung, dan fasilitas pemerintahan, serta fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban umum. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Ketua Bawaslu RI akan menertibkan alat peraga kampanye yang membahayakan keselamatan.
Bawaslu akan bekerja sama dengan Bawaslu tingkat daerah dan Satpol PP untuk menertibkan baliho yang dipasang tidak sesuai aturan. Kami akan sekarang hari ini rencananya akan merintahkan kepada teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota Provinsi untuk memperhatikan pemasangan alat peraga bekerja sama koordinasi dengan Satpol PP karena ini sudah membahayakan, sudah ada korban sehingga kemudian perlu jadi perhatian kita bersama. Kami akan mengingatkan KPU juga untuk juga mengingatkan peserta pemilu dalam hal pemasangan alat peraga. Kapan mulai penertibannya, Pak? Ya, mulai penertibannya? Penertibannya insya Allah sebelum rapat umum. Ada sanksi? Tapi penertiban ini ya harus kerjasama dengan Satpol PP. Mau kalau kita sendiri juga kita tidak punya resources yang. Pemirsa, aksi Kamisan kembali digelar di depan Istana Merdeka Jakarta kemarin. Para pendemo menuntut keadilan bagi para korban pelanggaran HAM. – 18 Januari 2024, tepat 17 tahun aksi Kamisan bergerak di depan Istana Merdeka. Setiap hari Kamis, pendemo bergerak menuntut keadilan bagi para korban pelanggaran HAM. Aksi digelar secara damai dengan menggunakan atribut hitam, disertai pembacaan puisi kepada para penguasa. Hingga kemarin, setidaknya sudah 800 kali aksi Kamisan digelar. Namun satu hari jelang aksi Kamisan, media sosial X dihebohkan dengan hilangnya akun @aksikamisan. Akun diduga tidak bisa diakses sejak Rabu siang. Situasi politik yang memanas diduga menjadi salah satu pemicunya. Publik mempertanyakan komitmen para capres untuk menuntaskan kasus HAM masa lalu. Banyak yang menilai komitmen hanyalah janji untuk meraup suara. Apalagi sebagian pihak masih menganggap salah satu capres memiliki catatan hitam terkait pelanggaran HAM. Aksi Kamisan mulai diadakan sejak tahun 2007, diikuti oleh para demonstran dari korban, keluarga korban pelanggaran HAM, serta masyarakat umum yang menuntut keadilan. Aksi Kamisan seolah membuktikan bahwa tuntutan kepada negara untuk mengusut tuntas pelanggaran HAM berat secara berkeadilan bukanlah isu 5 tahun sekali. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan kampanyenya dengan berdialog bersama ratusan tenaga kesehatan di Jakarta. Di hari kampanye ke-52, Capres Anies Baswedan berkampanye di Jakarta dengan menggelar acara Desak Anies yang diikuti oleh ratusan tenaga kesehatan dari berbagai daerah. Anies berdialog dengan para tenaga kesehatan dan menjawab sejumlah pertanyaan terkait masalah kesehatan dan kesejahteraan medis di Indonesia. Anies menekankan kesejahteraan tenaga kesehatan menjadi penting untuk membangun ekosistem dunia medis di Indonesia menjadi lebih baik. Pesan yang kami sampaikan tadi adalah pesan keterbukaan, bahwa kami terbuka untuk mendiskusikan masalah-masalah kebijakan kesehatan agar pelayanan kesehatan menjadi lebih baik, agar orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan bekerja dalam ekosistem yang sehat. Kualitas kesehatan nasional itu juga setara dengan kesejahteraan tenaga kesehatannya. Dan itu juga yang menjadi prinsip yang hendak kami pegang. Pemirsa, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkunjung ke Blora, Jawa Tengah. Prabowo dijadwalkan bertemu dengan masyarakat desa hutan se-Jawa Tengah. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengunjungi Blora, Jawa Tengah. Kedatangan Prabowo merupakan kunjungan kerjanya sebagai Menteri Pertahanan. Ribuan warga menyambut kedatangan Prabowo di lapangan Kridosono, bahkan ratusan pelajar membuat pagar betis dan menyalaminya. Prabowo dijadwalkan menghadiri acara temu akbar Lembaga Masyarakat Desa Hutan se-Jawa Tengah dalam rangka mendukung peningkatan produksi pangan nasional. Agenda tersebut turut dihadiri Menteri Pertahanan Andi Amran Sulaiman, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Muhammad Lutfi, Bupati Blora Arif Rohman, dan pejabat lainnya. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan.
Sering cuti untuk kampanye Pilpres, Gibran Rakabuming Raka didesak mundur oleh fraksi PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera. Namun desakan itu tak membuat Gibran gentar, Gibran hanya menyampaikan terima kasih. Gibran Rakabuming Raka menanggapi desakan mundur dari wali kota yang disampaikan fraksi PDI Perjuangan dan fraksi PKS DPRD Surakarta. Desakan itu tak membuat Gibran gentar. Putra sulung Presiden Joko Widodo menanggapi santai terkait desakan mundur itu. Gibran hanya menyampaikan terima kasih. Oke mas, terkait adanya pernyataan pengajuan usulan untuk Mas Wali mundur dari wali kota, tanggapannya apa mas? Terima kasih untuk masukannya. Terus ada tanggapan lain mungkin mas tentang itu mas? Terima kasih untuk masukannya. Desakan agar Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya sebagai wali kota Surakarta muncul setelah Gibran banyak mengajukan cuti kampanye sebagai calon wakil presiden. Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surakarta, YF Sukasno, cutinya Gibran dianggap membuat Pemkot Surakarta tidak maksimal. Sering cuti, walaupun persoalan cuti itu masih debatable gitu. Sehingga pemerintahan ini menurut kami tidak berjalan secara efektif dan efisien. Contohnya banyak perda-perda yang harusnya ditindaklanjuti dengan perwali operasionalnya, tetapi ternyata perwalinya belum ada. Contoh perda ketenagakerjaan dan perda TKDPK, tenaga kerja dengan perjanjian kerja. Itu kan perdanya sudah ditandatangani wali kota dan pimpinan dewan. Sekarang perdanya itu mandul, nggak bisa operasional. Diketahui Gibran Rakabuming Raka maju sebagai wali kota Surakarta setelah diusung oleh PDI Perjuangan. Namun Gibran dan PDIP menjadi pecah kongsi setelah Gibran ditetapkan menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Pemirsa, calon Presiden Partai Perindo Ganjar Pranowo ikut berkomentar terkait desakan agar Gibran Rakabuming Raka mundur dari wali kota. Menurut Capres nomor urut 3 itu, keputusan mundur adalah hal terbaik agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Ada aturannya, cuti ya, terus kemudian bisa terlibat. Tapi kalau tidak, ya tidak. Maka saya katakan biasanya klaim menggunakan kesempatan ini akan terjadi. Itulah kenapa sebaiknya cuti atau mundur. Mundur itu pilihan yang paling bagus, karena itu akan menjadi fair. Nah, karena kemarin ketentuannya tidak mundur, maka kita akan memasuki situasi yang penuh risiko. Rasanya ketentuan tidak harus mundur itu sedang diambil sebuah risiko, dan risiko itu sedang terjadi. Akhirnya klaim-klaim terjadi dan nanti makna pemilu yang luber jurdil pasti akan menjadi pertanyaan. Kualitas demokrasi pasti akan menurun. Masih ada waktu, saya sarankan mundur. Termasuk akhirnya Mas Gibran kan kemarin diprotes sama PDIP Solo karena banyak aturan yang kemudian akhirnya jadi terbengkalai. Makanya itu kalau konsekuensi tidak mundur, risikonya diambil. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali berkampanye di Jawa Timur. Dalam kunjungan ini, Ganjar berdialog sekaligus mendengar dan menampung keluhan masyarakat. Kehadiran calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo, disambut meriah warga di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Kamis siang. Dalam kunjungannya, Ganjar Pranowo menyempatkan diri untuk berdiskusi bersama petani dan menggaungkan 21 program unggulannya. Dalam diskusi santai, Ganjar menyerap aspirasi petani serta menyoroti harga pupuk yang masih tinggi. Menanggapi hal tersebut, Ganjar menyebut jika dirinya bersama Mahfud MD terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024, dirinya akan menerapkan kebijakan KTP Sakti yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Saya Pak Mahfud itu punya pikiran, mesake ya, orang-orang yang tidak mampu tapi ingin mengejar cita-cita tinggi. Maka saya pingin kalau dari keluarga miskin, semua bisa dapat akses pendidikan yang baik. Maka saya pingin, karena saya juga dari keluarga yang tidak mampu, betapa bahagianya orang tuanya kalau anaknya bisa sekolah sampai sarjana gratis.
Kalau itu dari keluarga miskin, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dialah yang akan menjadi tulang punggung dari keluarganya, mengentaskan Usai berdiskusi bersama petani, Ganjar Pranowo juga akan menghadiri konsolidasi relawan Semadiun Raya dan berdiskusi bersama lintas tokoh masyarakat. Dari Ngawi, Jawa Timur, Salam Rahmat, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, tingkat keterpilihan atau elektabilitas pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menunjukkan peningkatan signifikan. Hal itu tercatat dalam hasil survei yang dilakukan oleh Indonesia Political Expert pada bulan Januari 2024. Pemirsa, lembaga survei Indonesia Political Expert mencatat elektabilitas Ganjar Mahfud mengalami peningkatan sebesar 4,39% sejak bulan September 2023 hingga Januari 2024. Sementara pasangan Anies Muhaimin mengalami peningkatan 4,10%. Berbeda dari kedua pasangan calon lain, pemirsa, paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran justru tidak mengalami peningkatan. Survei dilakukan di 416 kabupaten dan 98 kota dengan melibatkan 2.400 responden. Relawan Ganjar Pranowo Ganjarian Spartan menggelar syukuran hari jadi yang ke-1. Sejumlah relawan berkumpul untuk menyuarakan dukungannya terhadap paslon nomor 3 dari Partai Perindo Ganjar Mahfud. Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjarian Spartan menggelar syukuran hari jadi yang ke-1 di Markas Besar Ganjarian Setiabudi, Jakarta Selatan. Turut hadir sejumlah Dewan Pembina Ganjarian Spartan, politisi senior, serta sejumlah relawan Ganjar yang tergabung dalam Ganjarian Spartan. Ganjarian Spartan hadir untuk sama-sama mendoakan dan menyuarakan dukungannya terhadap Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Dewan Pembina Ganjarian Spartan, Islah Bahrawi, mengatakan, acara syukuran ini dilakukan untuk mendorong masyarakat untuk memilih Ganjar Mahfud, terutama Ganjarian Spartan yang militansinya sudah menebal. Selebrasi seperti ini kan sebenarnya untuk membangun militansi lah ya. Sebenarnya pekerjaan utamanya bukan soal selebrasi, seremonial atau hura-hura seperti ini, tapi pekerjaan yang sebenarnya adalah mendorong masyarakat untuk memilih Ganjar Mahfud. Itu yang paling penting, itu tugas utamanya dari relawan manapun, terutama Ganjar Spartan. Nah, dari selebrasi ini udah 1 tahun seharusnya militansinya sudah menebal, sehingga itu bisa dipakai untuk pelumas akselerasi penyadaran masyarakat untuk tetap berjuang. Selain itu, Islah mengatakan bahwa perjuangan dalam mendukung Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 tidak mudah karena harus melawan panitia. Sehingga menurutnya diperlukan perjuangan yang lebih untuk memenangkan Pilpres 2024. Dari Jakarta, Ayan Nufus, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Pemirsa, dukungan untuk Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD datang dari raja-raja dan juga para pegiat budaya di Sulawesi Tengah. Selain dukungan, sosialisasi pasangan Ganjar Mahfud terus dilakukan oleh para relawan melalui beragam kegiatan positif bagi masyarakat. Dalam Pilpres 2024, Ganjar Mahfud juga didukung raja-raja dan para pegiat budaya di wilayah Sulawesi Tengah. Dukungan mereka disampaikan kepada relawan Ganjar Mahfud dari kalangan Raja Sultan bernama Dinasti Nusantara saat silaturahmi di kerajaan-kerajaan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Sesuai petunjuk dari para sesepuh adat setempat, Ganjar Mahfud dinilai memiliki visi misi yang mencerminkan kepedulian terhadap pelestarian kerajaan dan kebudayaan tradisional di Indonesia. Dengan semangat pelestarian budaya, Sri Kandi Ganjar menggelar workshop pembuatan kue lupis ketan di Kabupaten Bengkalis, Riau. Kegiatan ini merupakan langkah inovatif untuk mempertahankan tradisi kuliner sekaligus memberikan peluang bisnis bagi generasi milenial. Generasi milenial yang berpartisipasi dalam workshop ini tampak antusias melihat kesempatan untuk memadukan tradisi dengan kreasi modern. Relawan Ganjar Millennial Center Sulawesi Selatan menggelar workshop UMKM bertemakan bisnis untung gunakan TikTok Shop di Kabupaten Goa. Para peserta diberikan edukasi dan tips membangun soft skill dalam dunia usaha digital agar bisa mengakses dan memanfaatkan ruang untuk mendapatkan penghasilan.
Kegiatan ini juga sebagai bentuk dukungan Ganjar Mahfud untuk generasi milenial dalam membuka lapangan kerja di sektor bisnis digital. Relawan sahabat Sandi Uno for Ganjar menggelar program pelatihan digital untuk penyandang disabilitas di ujung Menteng Cakung, Jakarta Timur. Kegiatan ini memberikan perhatian khusus kepada kaum disabilitas agar dapat berkontribusi dalam pembangunan dan penciptaan lapangan kerja. Melalui kegiatan ini diharapkan penyandang disabilitas dapat mandiri dan bisa lebih berprestasi. Relawan Ganjar Mahfud Nusa Tenggara Barat mengadakan pelatihan budidaya maggot di Desa Kota Raja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Selain memberikan pengetahuan teknis budidaya maggot, pelatihan ini menjadi pintu akses masyarakat untuk meraih keuntungan besar dengan investasi yang relatif kecil. Budidaya ternak maggot tidak hanya dianggap sebagai peluang ekonomi, tetapi juga sebagai solusi untuk mengatasi sampah organik yang menjadi masalah di masyarakat. Pelaksana tugas Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono meyakini pasangan Capres Ganjar dan juga Mahfud MD dapat memberantas korupsi jika terpilih pada Pilpres 2024. Hal tersebut diungkapkan usai menghadiri program penguatan anti korupsi untuk penyelenggara negara berintegritas Paku Integritas di Gedung KPK Jakarta. Mardiono menyebut sosok pemimpin yang memiliki komitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi akan menjadi contoh bagi pejabat di birokrasi lainnya. Ia menegaskan P3 sejalan dengan pasangan Ganjar Mahfud terkait pemberantasan korupsi dan telah diimplementasikan lewat program Sikat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ganjar Mahfud tentu akan melakukan komitmen itu kan tentu pejabat-pejabat itu kan berada dalam lingkungan birokrasi. Ya kalau pemimpinnya itu dia memiliki komitmen yang tinggi ya tentu dia akan patuh, saya yakin. Dan sekali lagi soal pemberantasan korupsi itu adalah memang harus kita kedepankan di Indonesia yang sedang gigih membangun, karena korupsi adalah menjadi bagian dari hambatan utama ya dari berbagai pembangunan yang dilakukan dalam rangka untuk mengantisipasi kecurangan pemilu 2024, Partai Hati Nurani Rakyat mengerahkan Badan Saksi Nasional atau BSN yang akan diterjunkan di setiap tempat pemungutan suara. Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabta Odang, membuka kegiatan bimbingan teknis bagi Badan Saksi Daerah se-Indonesia di Jakarta. Kegiatan yang diadakan Badan Saksi Nasional itu diikuti ratusan kader dan juga saksi yang bertugas mengawal perolehan suara pemilu legislatif dan Pilpres 2024. Oso meminta seluruh kader Partai Hanura merapatkan barisan dan juga mempersiapkan diri untuk mengawal partai sekaligus pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD di semua tempat pemungutan suara. Hari ini adalah evaluasi untuk daerah-daerah seluruh Indonesia, jadi badan-badan saksi kita di seluruh TPS itu ada. Jadi kita akan mengawasi kecurangan-kecurangan ya yang memungkinkan atas isu-isu yang selama ini berkembang. Itu sebabnya saya mengundang kader-kader saya dari daerah-daerah seluruh Indonesia, dari Aceh sampai ke Sabang sampai ke Merauke, dan mereka hadir semua dan mereka berjanji untuk menjaga TPS-TPS itu di seluruh Indonesia. Aparat kepolisian jadi sorotan atas dugaan sejumlah intimidasi yang dilakukan. Salah satunya dugaan intimidasi yang dilakukan Polda Jawa Timur yang diungkap oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Kali ini tekanan dilakukan oleh seseorang yang diduga Kapolda Jawa Timur terhadap kepala daerah sekaligus kader PDI Perjuangan. Fakta ini diungkap oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto mendapat laporan dari kepala daerah yang ditelepon langsung oleh seseorang yang diduga Kapolda Jawa Timur agar tidak ikut dalam acara partai. Selain itu, Diskrimsus Polda Jawa Timur juga diduga menekan para RT agar memberikan dukungan pada partai politik tertentu. Meski sulit dibuktikan, fakta-fakta ini ditemukan di lapangan dan sulit untuk diabaikan.
Kalau di Jawa Timur, beberapa kepala daerah kami mengaku ada yang ditelepon langsung oleh Kapolda Jawa Timur. Oh ya? Kemudian ada Dirkrimsus yang juga menekan RT dan kemudian minta suara bagi PSI. Ini kepala daerah kami. Kalau ini dibantah, ya mari tes kebohongan saja. Itu. Tetapi kami percaya bahwa TNI Polri ini adalah kekuatan yang sangat penting. Dugaan intimidasi yang dilakukan oknum polisi dan aparat terindikasi terjadi dari hulu ke hilir. Tekanan demi tekanan menyasar level kepala daerah, kader partai, tim kampanye, hingga tingkat RT. Kecurigaan muncul intimidasi yang masif terjadi, dilakukan secara terencana, terstruktur, dan diketahui oleh hierarki pimpinan tertinggi. Namun Polda Jawa Timur dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto menegaskan bahwa Polda Jawa Timur netral dalam pemilu 2024. Bahkan Polda Jawa Timur terus berupaya mewujudkan pemilu yang aman dan damai. Hari pencoblosan di depan mata, bagaimanapun informasi tentang kecurangan dan intimidasi yang terjadi telah mendapat perhatian publik. Jika benar ada intimidasi, masyarakat menunggu komitmen aparat negara untuk menindak segala bentuk pelanggaran tanpa pandang bulu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Wakapolri Komjen Agus Andrianto mengingatkan para aparat dan juga peserta didik sekolah pimpinan menengah dan sekolah pimpinan tinggi agar dapat mengantisipasi potensi kerawanan dan menjaga netralitas selama pelaksanaan pemilu 2024. Hal ini guna mendukung berlangsungnya proses pemilu yang aman dan damai. Pernyataan tersebut disampaikan Agus di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat saat membuka pendidikan Sespimen dan Sespimti mewakili Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Menanggapi potensi kerawanan pemilu di beberapa daerah, Agus menyatakan bahwa pihak KPU dan juga Satuan Intelkam Polres di masing-masing daerah telah memetakan potensi kerawanan tersebut. Agus juga meminta kepada peserta didik agar memaksimalkan kemampuan dan juga manajemen lapangan dengan menguatkan upaya prediktif yang tepat, tanggung jawab, serta transparan berkeadilan. KPU, kemudian dari intelijen juga sudah memetakan kerawanan pemilu yang tentunya oleh para kepala satuan operasional di wilayah sudah melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap kerawanan-kerawanan itu. Ya, kayak gitu ya. Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha Gumilar kembali menyampaikan pesan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto kepada para prajurit untuk tetap netral dalam menghadapi pemilu serentak 2024. Pesan tersebut disampaikan Maijen TNI Nugraha Gumilar saat mengunjungi Ainus Tower di Kebon Sirih Menteng, Jakarta Pusat dalam rangka mempererat silaturahmi dengan pemimpin redaksi Ainus Media Group. Terkait pemilu 2024, Gumilar menjelaskan pesan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto bahwa pesta demokrasi adalah pesta rakyat yang harus dijaga. TNI sebagai salah satu komponen bangsa wajib bersikap netral agar pemilu bisa berjalan aman dan damai. Tentunya sudah berkali-kali Bapak Panglima TNI menegaskan bahwa pesta demokrasi ini adalah pesta rakyat yang harus kita jaga, dan kami dari TNI yang merupakan salah satu komponen bangsa punya kewajiban yang sudah tegas dikatakan bahwa kita harus netral agar pelaksanaan pemilu ini bisa berjalan dan damai. Setelah pemilu kita kembali bekerja seperti biasa, mencari nafkah seperti biasa, menghidupi keluarga, dan sama-sama membangun. Anda masih di iNews Pagi bersama saya Breman Atenaya dan juga rekan saya Yasmin Atania pemirsa, dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur mengalami erupsi yang disertai dengan guguran dan lontaran awan panas sejauh 2 km ke arah utara timur laut. Hingga Kamis malam tercatat sudah ada 14 kali letusan. Pasca peningkatan status dari siaga ke awas, Gunung Api Lewotobi laki-laki di Flores Timur, NTT, tak henti-hentinya mengeluarkan material vulkanik. Hingga Kamis malam, gunung ini kembali erupsi sebanyak 14 kali. Letusan diwarnai dengan guguran awan panas sejauh 2 km ke arah utara timur laut. Hari ini aktivitas vulkanik masih kita terlihat
terekam di seismik kita. Dan yang paling dominan itu guguran. Kemudian ada letusan sebanyak 14 kali, ramai sekarang itu awan. Guguran awan panas dipicu terjadinya pemanasan kubah lava di kawah gunung. Polres Flores Timur diminta untuk menyiapkan sistem buka tutup ruas jalan di bagian utara timur laut Gunung Lewotobi Laki-Laki. Sementara itu, pos pengamatan mencatat dalam 24 jam terakhir terjadi 34 letusan disertai dengan awan panas guguran sebanyak 8 kali dan gempa guguran sebanyak 80 kali. Demi keselamatan, sejumlah warga yang terdampak guguran dan lontaran awan panas mengungsi. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, Liga Futsal Profesional 2023-2024 pekan ke-7 digelar di Gor Pangsuma, Pontianak, Kalimantan Barat. Kancil WHW Pontianak meraih kemenangan atas Favage Famos Banua dengan skor 7-6. Sedangkan Cosmo JNE berhasil imbangi Black Steel Papua dengan skor 1-1. Kancil WHW Pontianak melawan Favage Famos Banua menjadi tim pembuka pada pekan ke-7 Liga Futsal Profesional 2023-2024 ini. Kedua tim bermain cepat dan keras, namun kepiawaian Kancil WHW Pontianak harus diakui Favage Famos Banua yang berhasil menguasai lapangan dan menang dengan skor 7-6. Sedangkan pada pertandingan kedua, Cosmo JNE berhasil imbangi permainan Black Steel Papua dengan skor 1-1. Jadi kita harus mempersiapkan diri dengan sangat baik dan saya ingin seluruh komponen yang ada di tim tetap rendah hati dan tidak menganggap diri ini lebih tinggi dari tim-tim lain. Sementara itu, hari kedua laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2023-2024 di Gor Pangsuma, Pontianak, Kalimantan Barat, Pendekar United sukses menundukkan Sadakata United dengan skor 4-0 tanpa balas. Tambahan 3 poin ini membuat klub milik Atta Halilintar ini naik 1 peringkat ke posisi 7 dengan menggeser Halus FC. Begitu juga dengan Moncong Bulo mampu menekuk Kinantan FC dengan skor 4-1. Kemenangan ini membawa Moncong Bulo naik ke posisi 8 klasmen. Pada pekan ke-7, Kancil WHW Pontianak kokoh di puncak klasemen sementara Liga Futsal Profesional 2023-2024. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Junior, iNews melaporkan. LSM Imparsial meluncurkan buku berjudul Kasus Penculikan Bukan Untuk Diputihkan, bertepatan dengan gerakan melawan lupa 17 tahun aksi Kamisan kemarin. Buku digagas untuk mengingatkan masyarakat terkait kasus pelanggaran HAM masa lalu. Juga akan hadir melalui Zoom Bang Usman. Bertepatan dengan gerakan melawan lupa 17 tahun aksi Kamisan kemarin, Imparsial meluncurkan buku berjudul Kasus Penculikan Bukan Untuk Diputihkan. Buku yang ditulis oleh Al-Araf dan Taufik Pram ini berisi keterangan para korban kejahatan HAM pada era Orde Baru. Buku ini ingin mengingatkan masyarakat bahwa kasus pelanggaran HAM berat tersebut belum tuntas hingga kini. Jadi intinya harapan itu terus tetap ada sampai mati, sampai presidennya berkali-kali ganti. Selama kasusnya tidak diselesaikan, kita akan terus mendorong. Kalau misalnya saya sudah mati, ya anak saya yang akan meneruskan mencari tahu siapa dalang pembunuh abahnya. Bahkan pada tingkat meracuni generasi muda karena ada manipulasi sejarah sehingga anak muda sekarang didorong tidak mempersoalkan kasus penculikan karena dianggap normal-normal saja, dianggap itu adalah narasi-narasi cerita fitnah, palsu dan sebagainya. Buku ini menjawab persoalan kekinian. Tema hari ini adalah gerakan melawan lupa. Untuk kita semua, masyarakat Indonesia harus merawat ingatan dan melawan lupa bahwa pernah dalam sejarah Indonesia terjadi peristiwa penculikan terhadap anak-anak muda di era 97-98 yang buku ini sedang ingin melawan lupa, sedang ingin melawan ingatan, sedang ingin melawan narasi-narasi yang ingin memutihkan. Menurut saya itu narasi yang menyakitkan. Buku ini diharapkan bisa memberi pemahaman terkait isu penculikan dan penghilangan aktivis, serta mengingatkan masyarakat untuk menuntut negara menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu.
Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Salah satu merek saus sambal meluncurkan produk dengan kemasan baru berkolaborasi dengan karakter kartun asal Amerika Serikat. Bertempat di salah satu mal di Jakarta Selatan, acara peluncuran juga diisi dengan berbagai kegiatan menarik. PT Sasa Inti meluncurkan produk dengan kemasan baru berkolaborasi dengan karakter kartun asal Amerika Serikat, Looney Tunes dari Warner Bros. Bertema Sasa Sambal Saustakuler, acara digelar di Main Atrium Mall Kota Kasablanka. 3 varian saus Sasa diwakili dengan karakter yang berbeda. Sasa Sambal asli dengan karakter Bugs Bunny, Sasa Sambal ekstra pedas dengan karakter Tasmania, dan Sasa Saus Tomat dengan karakter Tweety. PT Sasa Inti juga mengundang pasangan food blogger Ken and Gret untuk berbagi cara unik menyantap hidangan dengan Sasa Sambal. Nah, untuk acaranya ini kita sangat beragam. Jika boleh teman-teman datang berkunjung, di sini kita ada area experimental zone, di mana itu ada zona-zona Tweety, Bugs Bunny, ada Tasmanian, itu mewakili setiap produk kita. Juga ada foto booth gratis kalau teman-teman mau foto, atau ada carnival games kalau teman-teman mau cobain main games yang gratis, dan juga snack-snack untuk cobain secara langsung produk-produk dari Sasa Sambal hasil kolaborasi dengan Looney Tunes. Dimeriahkan dengan games dan foto booth untuk pengunjung, acara Sasa Sambal Saustakuler berlangsung dari tanggal 18 sampai 21 Januari 2024. Khusus di tanggal 20 Januari atau Sabtu malam akan ada penampilan musik spesial dari Viera Tel. Dari Jakarta, Anggita Maura. Anda kembali di iNews Pagi pemirsa, bersama saya Yasmina Tania dan rekan saya Bremana Tenaya. Pemirsa, hujan deras yang disertai dengan angin kencang menyebabkan pohon tumbang tepat di pintu keluar tol Cijande, Serang, Banten. Sementara itu ratusan rumah di perkampungan Pasir Keraton Kramat dan Kampung Baru, Pekalongan, Jawa Tengah terendam banjir. Hujan deras disertai angin kencang membuat sebuah pohon tumbang tepat di pintu keluar tol Cikande, Serang, Banten saat air setinggi 30 cm menggenangi jalur ini. Warga setempat dan anggota Polsek Cikande datang bahu-membahu memindahkan pohon yang tumbang di bawah guyuran hujan. Ini ada pohon tumbang jalan ke tengah jalan, kita dibantu masyarakat meminggirkan, nanti kita ke penataan, mungkin nanti kita akan telepon ke mereka supaya mereka ini membersihkan yang ada sekarang ini. Tidak ada korban jiwa, namun akibat insiden ini satu jalur tertutup dan mengakibatkan kemacetan dari arah Serang menuju Tangerang. Ratusan rumah di perkampungan Pasir Keraton Kramat dan Kampung Baru, Pekalongan, Jawa Tengah terendam banjir dengan ketinggian mencapai 60 hingga 80 cm pada Kamis siang. Rendahnya tanggul dan tidak adanya mesin pompa yang memadai menjadi penyebab utama terjadinya banjir. Warga selama ini hanya mengandalkan mesin pompa mobile pinjaman dari Dinas PUPR setempat. Namun alat itu kerap rusak dan sering kehabisan bahan bakar. Beberapa korban banjir tidak mengungsi dan memilih bertahan di rumah karena takut barang dan hartanya hanyut atau hilang. Tim Liputan iNews melaporkan. Angin kencang yang melanda kawasan Banjarnegara, Jawa Tengah membuat pohon tumbang dan menimpa sebuah mobil. Akibatnya 6 penumpang mobil terluka. Hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan Desa Grogol, Kecamatan Pajawaran, Banjarnegara, Jawa Tengah. Akibatnya sebuah pohon yang berada di pinggir jalan tumbang dan menimpa mobil. Kejadian berawal saat mobil pick-up berisi 14 penumpang melaju melewati Desa Grogol saat hujan. Tiba-tiba pohon setinggi 12 meter tumbang dan menimpa mobil hingga rusak. 6 orang penumpang menjadi korban. Para korban mengalami luka di bagian tubuh, bahkan ada yang mengalami patah tulang. Mereka langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan. Telah terjadi angin kencang yang mengakibatkan pohon tumbang di Desa Genting, Kecamatan Pajawaran, dan menimpa sebuah mobil, dan di dalamnya ada penumpangnya ada 6 orang.
Dan berdasarkan laporan dari petugas di lapangan menyampaikan bahwa dari ke-6 orang tersebut mengalami luka ringan dan mobilnya dalam keadaan rusak. BPBD dibantu relawan dan warga mengevakuasi mobil dan pohon tumbang. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Sulawesi Tenggara menahan seorang oknum anggota polisi yang bertugas di Polresta Kota Kendari karena diduga terlibat kasus LGBT. Oknum anggota polisi itu sudah menjalani pemeriksaan intensif di bidang Propam Polda Sulawesi Tenggara. Seorang bintara Polri ditangkap oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sulawesi Tenggara lantaran diduga terlibat skandal kasus LGBT. Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara, Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan pelaku berinisial Brigadir AN ditangkap sejak 10 Januari 2024 lalu. Menurut Ferry, kasus ini merupakan pengembangan dari kasus yang sama dari yang ditangani oleh Polda Sumatera Barat. Setelah menerima informasi tersebut, lanjut tim bidang Propam langsung mengarahkan personel untuk mengamankan Brigadir AN untuk dilakukan pemeriksaan. Pelaku diketahui bertugas di Polresta Kota Kendari dan lulus polisi sejak tahun 2022 lalu. Propam Polda Sultra benar bahwa sekitar hari Rabu tanggal 10 Januari lalu kami melakukan pendalaman terhadap salah satu anggota kami, inisial Brigadir AM, yang diduga bahwa dia terlibat dalam kasus LGBT. Saat ini Bid Propam kami sedang melakukan pendalaman dan untuk mengetahui keterlibatan sejauh mana yang bersangkutan. Ferry menegaskan jika pelaku Brigadir AN terbukti melakukan penyimpangan seksual, Propam Polda Sultra akan melanjutkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Seorang pria beristri asal Kibin, Kabupaten Serang membunuh pacar sesama jenisnya di sekitar kawasan Pantai Anyar Cinangka, Kabupaten Serang, Banten. Kasus terungkap setelah jasad korban ditemukan warga. R, seorang pria beristri asal Kibin, Kabupaten Serang, membunuh dan membuang pacar sesama jenisnya di sekitar kawasan Pantai Anyar Cinangka, Kabupaten Serang, Banten pada 11 Desember 2023 lalu. Kasus ini akhirnya terungkap saat jasad korban ditemukan warga, kemudian didalami oleh Ditpol Airut, Polda Banten. Kemudian pelaku pun diamankan polisi 20 jam setelah jasad korban ditemukan. Untuk mendalami kasus ini, Ditpol Airut, Polda Banten menggelar rekonstruksi di Kecamatan Pulau Merat, Kota Cilegon. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, pelaku merupakan pacar korban. Keduanya pun telah menjalin hubungan sesama jenis. Rekonstruksi kasus pembunuhan yang terjadi di Pantai 88, Kecamatan Cinangka pada tanggal 11 Desember tahun 2023. Dalam kegiatan rekonstruksi tersebut terdapat 36 kegiatan ataupun adegan pembunuhan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Alhamdulillah selama kegiatan rekonstruksi dapat berjalan lancar dan tertib karena pelaku bersikap kooperatif dan akibat perbuatannya pelaku dikenakan pasal 338 KUHP. Korban dan pelaku bertetangga. Dari hasil penyidikan, motif pelaku membunuh korban karena korban kerap mengancam akan menyebar video mesum keduanya. Pelaku diancam pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pemirsa, seorang pemuda di Pati, Jawa Tengah tega menghabisi tetangganya sendiri yang merupakan perangkat desa. Pelaku membunuh korban lantaran kesal korban berselingkuh dengan ibu kandungnya. Pembunuhan clear. Tidak butuh waktu lama, tim Satreskrim Polresta Pati, Jawa Tengah berhasil meringkus pelaku pembunuhan terhadap perangkat desa. Pelaku berinisial SH, pemuda 26 tahun merupakan tetangga korban, ditangkap oleh Satreskrim Polresta Pati di rumah saudaranya di Kecamatan Margoyoso, Pati, Jawa Tengah.
Pelaku mengaku melakukan penusukan kepada Suratman usai korban melaksanakan sholat subuh di rumahnya. Hal itu lantaran pelaku mengetahui Suratman berselingkuh dengan ibu pelaku saat sang ayah tengah bekerja di kota lain. Karena beliau berhubungan bersama istri saya. Kamu malam itu mabuk tidak? Iya, mabuk. Mabuk? Ya. Minum sama siapa? Sama teman. Teman-teman? Iya. Ini pisau yang kamu pakai? Iya. Kamu buang di mana? Di perkebunan. Setelah nusuk kamu ngapain aja? Langsung lari. Lari kemana? Ke tempat saudara saya. Karena minuman keras tadi, kemudian tersangka emosi karena ada hubungan kedekatan antara ibu tersangka dan korban perangkat desa. Betul, bayang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, Ainis melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, TNI Angkatan Laut mengirimkan sejumlah bantuan kemanusiaan untuk korban konflik Gaza. Bantuan yang dibawa KRI Rajiman Wido Diningrat ini akan disalurkan melalui Bulan Sabit Merah Mesir. Masyarakat Indonesia kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban konflik Gaza. Pada Kamis pagi, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali melepas KRI Rajiman Widio Diningrat 992 berangkat menuju Pelabuhan Al Arish Mesir dari Dermaga Kolin Lamil Jakarta Utara. Rencananya rute pelayaran bantuan ini melewati Jakarta, Belawan, Al Arish, Jeddah, Batam, dan kembali lagi ke Jakarta dalam waktu sekitar 52 hari. Pelepasan KRI Dr. Rajiman yang akan melaksanakan tugas kemanusiaan membawa bantuan kita lagi ke Gaza. Sejumlah bantuan yang disalurkan berupa bahan makanan, selimut, pakaian, perlengkapan bayi, pakaian wanita, perlengkapan ibadah, dan sejumlah bantuan lainnya. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Ahmad Putra, iNews.